Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas kesalahan-kesalahan paling fatal yang sering banget dilakuin sama investor pemula. Kesalahan yang bukan cuma ngabisin uang, tapi juga waktu dan kepercayaan diri kita yang berharga banget. Yuk kita mulai. Nah, ini dia poin utamanya. Taruhannya tuh tinggi banget. Ini bukan sekedar angka merah di portofolio loh. Ini tentang kehilangan momentum, dan yang lebih parah, kehilangan keyakinan buat terus maju. Makanya, ngertiin setiap jebakan ini jadi krusial banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan ini yang paling sering banget kejadian nih, jebakan FOMO atau Fear of Missing Out. Ini tuh dorongan emosional buat ikutan beli sesuatu yang lagi viral atau panas, tanpa kita punya rencana yang jelas. Coba deh bayangin skenario ini. Pasti pernah ngalamin kan? Anda lagi buka media sosial, terus semua orang, mulai dari teman sampai influencer, pamer keuntungan dari satu saham atau koin tertentu. Rasanya kayak ada pesta gede dan cuma kita yang nggak diundang. Godaan buat loncat masuk saat itu juga, wah, kuat banget rasanya. Dan akibatnya? Wah, ini brutal banget. Beli di pucuk pas semua orang lagi euforia, terus jual di bawah pas semua orang lagi panik. Rugi double. Solusinya kedengaran simpel ya, Deyor atau lakukan riset sendiri. Tapi artinya apa sih sebenarnya? Artinya kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa aset ini berharga? Kalau jawaban kita cuma, soalnya harganya lagi naik, wah itu red flag terbesar. Lanjut, kesalahan fatal nomor 2. Nah, yang ini level bahayanya beda. Karena langsung nyerang keamanan finansial kita sehari-hari, yaitu nekat berinvestasi pakai uang panas. Uang yang harusnya nggak boleh disentuh sama sekali. Uang panas ini, ya bisa macam-macam. Bisa uang buat bayar kosan, dana sekolah anak, atau yang paling parah, duit dari pinjaman online. Ini bukan investasi, ini namanya gambling. Udah pasti resep menuju bencana. Dan disinilah letak masalahnya, pasar itu kan naik turun kan? Nah, pas pasar lagi anjlok, kita nggak punya pilihan buat nunggu harganya pulih karena uangnya harus dipakai buat kebutuhan mendesak. Akhirnya, terpaksa jual rugi. Solusi yang benar gimana? Pertama, beresin dulu dana darurat. Udah aman? Baru deh, kita invest pakai uang dingin. Uang yang kita yakin 100% nggak bakal dibutuhin buat 3-5 tahun ke depan. Oke, kesalahan ketiga. Ini soal mindset yang ngejebak banyak banget pemula. Mereka tuh cuma ngelihat ke satu arah aja, ke atas, ke potensi untung, tapi lupa sama risiko jatuhnya. Pikirannya pemula tuh gini, wah ini bisa naik sampai berapa ya? Tapi, tahu nggak, investor pro mulainya dari pertanyaan yang beda banget. Berapa kerugian maksimal yang gue sanggup terima dari sini? Ini kayak pilot yang lebih mikirin rute darurat daripada cuma mikirin pemandangan di tempat tujuan. Keselamatan nomor 1. Bahaya banget loh. Bayangin kita udah untung konsisten 11 bulan. Satu kesalahan tanpa manajemen resiko bisa ngabisin semua kerja keras itu dalam sekejap. Solusinya, bikin aturan main yang jelas dari awal. Contoh, oke, gua nggak akan biarin satu posisi rugi lebih dari 10% total modal. Udah, titik. Disiplin itu kuncinya. Dan kesalahan fatal yang terakhir. Yang satu ini mungkin nggak kelihatan, tapi sama mematikannya. Ini bukan soal salah langkah, tapi justru karena nggak ngapa-ngapain. Kelumpuhan akibat nungguin momen yang pas. Ini penyakit yang namanya analisis paralisis. Selalu aja ada alasan buat nunda. Pasar lagi tinggi, nunggu turun dulu ah. Pas pasar turun, waduh kok serem ya, kayaknya bakal turun lagi nih. Gitu aja terus, sampai tahunan lewat dan kita nggak mulai-mulai juga. Dan tahu nggak, apa harga yang harus dibayar? Kita kehilangan senjata paling ampuh buat investor, compound interest. Waktu adalah aset terbesar kita. Solusi paling elegan buat masalah ini ada. Namanya strategi nabung rutin atau yang kerennya disebut dollar cost averaging, yang bikin kita nggak perlu pusing nebak-nebak pasar. Nah, lihat deh grafis ini. Ini biaya penundaan yang nyata, bukan cuma teori. Lihat bedanya investor A yang mulai sekarang sama investor B yang nunggu 5 tahun. Jomplang banget kan? Setiap hari kita nunggu, itu artinya ada potensi pertumbuhan yang hilang. Selamanya. Terus, gimana sih cara kerjanya si DCA ini? Gampang banget. Pertama, tentuin jumlah yang mau diinvestasiin secara rutin. Yang penting nyaman, nggak bikin kantong bolong. Kedua, pilih jadwalnya, misalnya tiap bulan. Ketiga, kalau bisa, bikin otomatis biar nggak pakai mikir dan emosi. Dan keempat, ini yang paling penting. Konsisten jangka panjang. Udah, sesimpel itu. Oke, kita udah bongkar semua jebakannya kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita berubah? Gimana caranya naik kelas dari investor pemula yang gampang panik, jadi investor bijak yang tenang? Kuncinya cuma satu, perubahan mindset.
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Investor pemula itu fokusnya cepat kaya, tapi yang bijak fokusnya pertumbuhan konsisten. Yang satu main tebak-tebakan harga, yang satunya lagi beneran ngerti fundamental asetnya. Pas pasar merah, yang satu panik jual rugi, yang satunya malah lihat itu sebagai diskon buat nambah posisi. Nah, pertanyaannya simpel, Anda mau ada di tim yang mana? Dan ini dia, pesan terakhir yang paling penting. Dari semua kesalahan yang kita bahas, kesalahan yang paling mahal adalah gak pernah mulai sama sekali. Cuma diem aja, sementara inflasi pelan-pelan makani nilai uang kita. Tiap hari, tiap jam, tiap detik. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lihat lagi rencana investasi Anda sekarang. Jujur sama diri sendiri. Apa ada satu atau mungkin lebih dari kesalahan fatal ini yang lagi Anda lakuin? Keputusan buat benerin ada di tangan Anda. Dan waktu terbaik buat mulai adalah sekarang. Terima kasih sudah menyimak.